Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini kita tuh sering banget melihat di dalam rumah tangga ada pertikaian, anak yang ngomong kasar sama orang tua yang kasar sama anak, istri yang nggak bisa taat sama suami, suami yang KDRT dengan istri, dan masih banyak hal-hal yang sangat tidak ideal bagi kita sebagai muslim atau mungkin bagi umat manusia semuanya gitu. Nah, maksud saya di episode ini pengen nanya sama Ustadz bagaimana keluarga yang ideal, yang islami, yang berakhlakul karimah. Nah, itu gimana? Jadi begini, keluarga itu adalah bagian terkecil dari sebuah masyarakat. Jadi masyarakat itu dibentuk oleh individu-individu, dan kelompok terkecil dari sebuah masyarakat itu adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, kakek, nenek? Nah, itu kan udah besar namanya. Nah, begitu ya. Nah, bagaimanakah kemudian membentuk keluarga islami dan berakhlakul karimah? Ini sebenarnya kalau sudah Islam mestinya sudah akhlakul karimah, kan gitu kan? Tapi memang ada beberapa tips sederhana yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah pendidikan Islam yang konsisten. Maksudnya pendidikan itu adalah bukan sekedar sekarang diajarkan, sekarang bisa, tapi pasti membutuhkan waktu dan pembiasaan. Justru pendidikan yang berhasil itu adalah ketika sebuah pendidikan mampu menghasilkan habit, menghasilkan kebiasaan, sehingga kemudian menjadi akhlak. Jadi akhlak itu adalah bawaan yang bisa dilatih, kemudian bisa dilanjutkan dalam kehidupan. Jadi yang awalnya suka berbohong, kemudian berubah jadi berdusta, itu nggak sekaligus, tapi melalui tahapan-tahapan. Lalu apa pesan Rasulullah dalam mendidik keluarga? Sederhana saja. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis sholati wahum sab'u sinin. Perintahkan anakmu untuk melakukan sholat sedangkan mereka umurnya 7 tahun. Jadi kalau anak sudah umur 7 tahun, kelas 2 SD, ya kan, lah paling tidak orang tua sudah harus ayo sholat gitu. Jadi jangan dibiarkan saja anak main terus, kemudian pulang, nggak waktunya sholat, nggak diperhatikan. Bukan hanya sekedar memperhatikan makannya saja, tetapi ayo sholat, kan gitu. Lalu apa setelah itu? Kalau sudah 10 tahun, kata Rasulullah, wadribuhum wahum abna'u asyara sinin. Pukullah, ya kan? Sementara mereka itu umurnya sudah 10 tahun. Kalau masih bangkang, umur 10 tahun, dididik. Mukul itu bukan berarti mukul sampai menyakitkan atau membuat trauma. Tujuannya mendidik agar anak itu paham bahwa meninggalkan sholat itu dilarang. Nah, itu tujuan memukul itu sebenarnya mendidik, kan gitu. Biar tahu bahwa sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Itu saja. Lalu kemudian wafarriquhum fil madaji. Lalu misalnya tempat duduk, tempat tidur mereka. Anak jangan dikelonin terus, ya kan? Biarkan mereka kemudian hidup mandiri. Artinya apa? Karena pada dasarnya nanti kita itu semua akan menikah, berpisah dengan orang tua, dan sebagainya. Nah, pesan itulah yang kita harus konsisten menanamkan hal itu sejak dini dan menjadi perilaku anak. Dari sholat saja, anak itu belajar disiplin dan tahu waktu. Soal kemudian ngajinya, kemudian belajarnya, itu biasanya didukung oleh sekolahan.
didukung oleh TPG. Nah, selanjutnya ya biarkan anak-anak itu bermain sesuai dengan usianya. Begitu. Jadi itu yang pertama, kan gitu. Yang kedua adalah jadilah teladan. Jadi apapun teori-teori yang sekarang ini berkembang tentang parenting, tentang pendidikan, tentang membiasakan habit, dan lain sebagainya, maka hal tersebut harus dipahami dari memberikan teladan. Bahkan memberi contoh itu sendiri merupakan satu hal yang terkuno, terefektif hingga sampai sekarang ini terkait tentang menjadi teladan. Ini yang kemudian menjadi banyak dilupakan di zaman sekarang. Orang bisa nyuruh kan gitu ya, sementara dia sendiri tidak melakukan. Menyuruh anaknya sholat, dia main HP. Kan kontradiktif banget. Kenapa hal tersebut kenapa peniruan ini menjadi hal yang sangat efektif bagi manusia? Pertama, karena memang hal tersebut diinformasikan di dalam Al-Quran. Jadi dulu itu ada dua anak Adam, namanya Qabil dan Habil, gitu loh. Qabil dan Habil ini bertengkar karena satu iri kurbannya tidak diterima, iya kan? Akhirnya dibunuhlah si Habil, ya kan gitu. Lalu Qabil ini kebingungan gimana ya cara menguburkan mayat jenazah adikku biar tidak diketahui oleh bapak, kan gitu. Akhirnya diutuslah burung gagak yang kemudian bertarung dengan gagak yang lainnya. Setelah gagak yang lain itu mati, kemudian diberikanlah contoh kepada Qabil bagaimana menguburkan. Oh iya, pakai cakar gitu ya. Sampai dalam Al-Quran itu direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana Qabil itu berkata, ya wailata a'ajastu misla hadzal ghurab. Wahai celaka aku, gitu kan? Apa aku nggak bisa seperti burung gagak ini, kan gitu. Nah, di situ dapat ditarik kesimpulan bahwa pengimitasian atau peniruan itu hal yang paling efektif di dalam pendidikan. Itu. Jadi tahu-tahu anak kita itu bohong, niru siapa? Ternyata niru bapak. Iya, orang tua. Iya kan? Tahu-tahu anak kita itu kemudian bernada tinggi kepada kita. Ternyata itu adalah orang tuanya yang kadang melihat mereka itu bernada tinggi kepada sesama yang kepada ibunya atau salah satu anggota keluarga. Akhirnya apa? Secara otomatis itu menjadi peniruan. Karena apa? Dia akan melihat itu. Betul. Gitu ya kan. Ya kalau berbohong ya siapa dulu bapaknya. Tapi juga sebaliknya, kalau pinter anak itu, kalau tahu sopan santun anak itu siapa dulu? Orang tuanya. Orang tuanya. Gitu ya. Okay. Ada satu lagi nih, biar selesai. Iya, kan gitu ya kan. Nanti pertanyaan aja kan gitu ya. Siap. Yang terakhir itu adalah membina hubungan baik antara keluarga, orang keluarga, tua, anak, istri gitu ya. Iya. Khairukum, kata Rasulullah, khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarga. Gitu. Jadi kalau dia itu kepada keluarganya sendiri itu baik, pasti itu orang baik. Iya. Nggak bentak, nggak mencemooh, tidak kemudian melakukan kekerasan. Itu merupakan contoh cerminan orang baik. Iya, yang ideal harusnya kan? Gitu ya. Iya. Jadi khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik orang yang baik kepada keluarganya. Ya. Kata Rasulullah, wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku.
Jadi kalau ada anak kemudian nakal gitu ya jangan dibentak, cukup dinasehati kan gitu, diberikan arahan kan gitu. Ya itu pendidikan kita kepada orang tua, jangan kepada ibunya anak-anak, jangan membentak, jangan bernada tinggi, cukuplah panggil dengan pemanggilan yang baik kan gitu. Nah itu yang kemudian resep bagaimana membentuk keluarga Islami dan berakhlak mulia. Itu mulai dari diri kita. Karena bagaimanapun kita sebagai orang tua ya harus ngasih contoh, itu saja. Ya itu. Oke Ustaz, tapi gini, yang saya lihat dan saya dengar gitu dari para psikolog ya, beberapa ya. Dulu aku pernah nonton di live Instagram, jadi itu ada pakar parenting dan itu lagi ngebedah buku parenting juga. Nah di situ dia bilang bahwa pendidikan yang ideal itu kita nggak boleh pakai kekerasan gitu. Jadi jangan sampai kita itu mukul anak. Nah akhirnya saya mikir tuh ya, kok bertentangan dengan apa yang diajarkan di Islam. Di Islam itu mengajarkan kita ketika sudah umur 7 tahun maka pukullah ya kan. 10 tahun ya, ya pukullah. Nah tetapi yang dikatakan oleh mereka itu jangan sampai kita itu memukul anak kita. Nah katanya itu pendidikan di era dulu sama hari ini itu nggak bisa disamakan gitu. Nah terus di situ akhirnya saya komen ya kan, saya komen waktu kecil aku kalau nggak ngaji sama ibuku tuh pahanya tuh dicubit keras banget sampai merah gitu. Mau nggak mau aku ngaji gitu loh, nggak mau sekolah itu pakai apa namanya sapu lidi yang dikepang gitu, 3 biji itu dikepang disatuin, cepretin tuh di paha kadang di betis gitu loh. Nah terus kata mereka itu justru nggak boleh. Nah saya jadi bingung Ustadz, gimana sih itu? Kita harus kembali kepada aturan atau anjuran dalam Quran dan hadis gitu. Karena kalau kita mengacu sebagai muslim, bukan kemudian mendogma ataupun kemudian kita ini kolot terhadap pengetahuan yang baru. Barangkali apa yang disampaikan di situ bukan bertolak belakang, berbeda sudut pandang. Gitu. Jadi kalau kita memahami segala bentuk hukuman yang ada di dalam Quran maupun hadis, itu bersifat badani. Badani. Ya mohon maaf saja karena berangkat dari pengertian bahwa pada asalnya manusia itu hayawanun natik. Hewan yang berpikir. Jadi adanya pembangkangan itu harus diluruskan dengan tongkat biasanya. Begitu biasanya. Jadi kalau kita lihat bunuh balas bunuh. Ya kan, lalu kemudian hukuman itu kalau di dalam Islam mencuri potong tangan, ya kan, lalu kemudian nggak ada yang sifatnya itu denda, kurungan, itu nggak ada, gitu loh. Jadi dilihat dari sisi itu kan gitu ya. Ini mungkin agak berbeda dengan aliran modern ya. Islam itu kalau ngasih hukuman sifatnya fisik gitu, karena memang hukuman itu sendiri salah satunya adalah untuk menjerahkan dan untuk preventif kan gitu. Nah di dalam Islam dalam hal mendidik, memukul pun ya kan, memukul pun itu ada batasannya, diatur kan gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua kepada Anda misalnya pada saat dulu itu dicubit bagian pahanya, itu yang kadang memberikan pendidikan, ya kan. Kita generasi lama misalnya itu masih merasakan kasih sayang orang tua dalam bentuk bagaimana mereka mendidik kita agar mau ngaji, agar mau sholat, agar mau makan kan gitu. Nah hal yang semacam itu
kadang kita nggak ngerti waktu kecil, itu loh. Kadang untuk makan saja kan kita nggak mau makan sayur, mintanya itu apa, ayam terus kan, sementara sayur itu kan berfungsi untuk pertumbuhan kita kan gitu kan. Akhirnya kita dicubit dulu. Saya juga merasakan kayak gitu kan gitu kan. Nah, padahal itu demi kebaikan. Kita nggak ngerti. Lah ketika untuk memberikan pengertian yang seperti itu kepada anak, kadang kita muncul kebinatangannya, muncul nakalnya kan gitu loh. Nah, itu yang kemudian berupaya untuk diluruskan oleh orang tua kita. Tapi ingat kan gitu, yang terpenting adalah bukan saya mendukung pemukulan terhadap anak. Kalau memang bisa dihindari. Iya kan gitu. Kalau memang udah nggak bisa lagi, baru dipukul. Baru gitu dipukul. Ya? Karena kadang orang itu pakai kata-kata nggak mampu. Padahal itu berbahaya bagi dia. Akhirnya dihela. Ya kita sendiri saja kalau melihat hukuman yang ada kan gitu. Taruhlah kemudian sekarang ini koruptor gitu. Misalnya cambuk kan gitu. Tapi sebenarnya yang lebih menghukum adalah ketika mereka berada di penjara dengan tempat yang sempit kan gitu kan. Belum lagi kemudian dia mendapatkan pergaulan di sesama teman penjara. Akhirnya penjara yang asalnya menjadi lembaga pemasyarakatan menjadi lembaga pembentukan karakter yang lebih buruk, lebih jahat, karena di situ bercampur ya. Karena bagaimanapun kita paham bahwa yang jelek itu cepat nular kan gitu. Nah, kebaikan justru susah banget nularnya. Jadi bukan berarti di sini mukul kemudian mengakibatkan cedera kan gitu. Tapi mukulnya itu dengan kasih sayang kan gitu loh. Kemudian mukulnya itu tujuannya mendidik. Ya bagaimanapun kalau nanti terluka kan anak kita itu. Iya, aku paham Ustadz. Jadi yang nggak boleh itu ketika kita mukul tapi dengan amarah gitu. Amarah. Kadang kan saya sering lihat ya ada seorang bapak memukul anaknya. Itu beda. Pemukulan dengan kasih sayang. Kalau kita mukulnya dengan kasih sayang, itu tuh ekspresi wajahnya, terus kekerasan dalam mukulnya itu beda banget. Tapi ketika dia sudah tidak bisa mengontrol dirinya, alih-alih dia pengen mukul biar anaknya jera, ini demi kebaikan, di dalam Islam juga diajarkan. Tapi dia marah gitu, akhirnya ya sampai babak belur. Jangan. Trauma ya kan? Jangan kayak gitu. Jadi kalau mukul itu pada daerah yang tidak berbahaya. Misalnya bagian paha, tangan, nggak boleh kamu. Nggak usah, itu jelek. Gitu, itu aja. Jewer gitu ya. Di jewer itu nggak bagus kan gitu, gitu aja. Tapi jangan nyakiti. Coba pegang aja gini aja. Enggak, maksudnya itu begini saja deh. Kalau anak itu paham bahwa itu salah, udah nggak usah dipukul. Itu aja. Betul. Nah, anak orang yang cerdas itu bisa diarahkan dengan perkataan. Kalau orang yang bodoh harus digiring pakai tongkat. Betul. Oke, Ustaz. Yes, make sense. Ya kan? Ketika tadi saya dengerin penjelasan Ustaz sebelumnya ya, artinya ketika pengen bahwa semua orang itu ya, semua umat manusia memiliki keluarga yang ideal, yang berakhlakul karimah, itu bisa diciptakan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi mereka tuh menciptakan program ketika mau menikah, si pihak laki-laki dan perempuannya itu kondisi psikologisnya sudah mumpuni, ilmu tentang parentingnya juga bagus. Ya pokoknya hal-hal yang sudah memenuhi standar untuk menjadi keluarga sudah terpenuhi, maka silakanlah menikah. Nah, maka akan tercipta anak yang didikannya benar, ya kan, keluarga yang harmonis dan seterusnya. Nah, karena kan pada faktanya ya, mereka-mereka yang menikah, ya pihak dari laki-laki dan perempuannya itu kondisi emosinya belum matang, ilmu parentingnya nggak paham. Akhirnya dia menciptakan generasi-generasi yang ya mohon maaf, jadi moralnya tuh rusak, nggak punya akhlak. Bahkan ketika si anak itu menjadi dewasa, lalu punya keluarga, akhirnya menjadi rentetan itu dan nggak bisa diputus. Mungkin gitu ya Ustadz ya? Ya, ada baiknya juga seperti itu. Tapi ya satu saja hal yang sederhana. Hal yang sederhana saja. Kata Rasulullah itu tadi, khairukum li ahlikum. Yang terbaik di antara kalian adalah yang baik kepada
keluarga. Ya. Itu aja. Dan itu kan elemennya banyak, Mas Tasori. Ya kan? Bukan hanya sekedar mengerti tentang istri, tapi kan bagaimana kita ini menyikapi kekurangan. Bijak gitu ya. Ya bijak kan gitu. Keluarga muda itu biasanya kepinginnya itu ekonomi. A, B, C gitu ya. Kan gitu. Kemudian maunya istri itu ini yang kadang tidak dipahami, tapi maunya suami itu ini yang kadang tidak dipahami oleh istri. Itu saja sih masalahnya. Ya kalau kemudian mereka paham apa yang diinginkan, mereka paham tentang sesuatu yang menjadi tujuan bersama dari keluarga, insya Allah selesai. Asal jangan emosional gitu aja. Ya, itu aja. Ini saya minta tanggapannya, Ustaz. Katanya ketika kita pengen menciptakan generasi yang Islami ya, maka ketika anak kita sedang di kandungan ya, kita harus dibacain surat Ar-Rahman. Terus ketika kita habis sholat, kita harus memberikan hadiah Al-Fatihah kepada istri kita. Terus si istri juga memberikan Al-Fatihah kepada suami kita. Itu bener nggak? Ada efeknya nggak? Ya semuanya saling mendoakan. Soal mendoakan itu dengan cara yang apa? Yang apapun itu bentuknya, selama itu dianjurkan, ya boleh-boleh saja. Karena doa, dzikir, kemudian baca sholawat, ya kan, itu adalah ibadah mutlaqah, bebas, boleh dilakukan kapan dan di mana serta dalam kondisi apapun selama tidak ada larangan. Gitu. Jadi ada baiknya kemudian kita ini tidak lepas dari zikir dan doa. Karena doa pada hakikatnya itu juga mengingat Allah. Bahwa kita mengakui sebagai seorang yang lemah, butuh pertolongan Allah, boleh saja. Maka menjawab pertanyaan tadi, bolehkah kita memfatihahin istri kita, memfatihahin anak yang ada dalam kandungan? Ya boleh-boleh saja. Justru bagus ya itu ya. Jangankan yang hidup, yang mati aja udah difatihain bisa kan gitu. Emangnya? Oke Ustaz, oke. Ini udah berapa menit ya? Ini udah 20 menitan lebih ya. Baik Ustaz, jadi gimana? Kita kok bareng-bareng jadi. Ya, jadi saya udah ingin menyelesaikan saja. Sejauh ini udah cukup banget Ustaz. Oke, terakhir ya. Silakan. Terakhir ini ya. Iya. Sejauh ini udah cukup banget dan semoga kita juga mendapatkan keluarga kita yang harmonis, yang Islami dan berakhlakul karimah gitu. Berakhlakul karimah ya. Jadi buat teman-teman semua ya mungkin bisa diamalin tuh apa yang tadi Ustadz Ajul bilang ya, apa yang Ustadz Ajul katakan, bisa langsung statement terakhir aja Ustadz. Ya, ini saja. Dari keluarga yang Islami akan muncul masyarakat yang Islami. Dari masyarakat yang Islami akan muncul peradaban atau bahkan bangsa yang Islami. Maka mudah-mudahan mari kita usahakan keluarga kita berakhlak Islami dan mari kita usahakan keluarga kita menjadi keluarga yang Islami dan berakhlak mulia. Amin. Terima kasih. Oke, jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja langsung. Jangan. Nggak usah dijeda. Enggak. Nanti itu Pak.